Definisi hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmu, masih dari kitab Lubul Usul. Wal hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi qada'an aw takhyiran aw bi'amma wad'an wa huwa al-waridu sababan wa syarton wa maningan wa sahihan wa fasidan fala yudraku hukmun illa minallah. Kajian ini bahas tentang hukum. Hukum adalah khitabullah, adalah titah Allah. Titah Allah, khitabnya Allah yang al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Khitab yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dengan perbuatan orang mukallaf. Iqtidaan au takhyiran au bi'amma wad'an, baik berupa tuntutan, iqtida tuntutan atau pilihan, atau berhubungan dengan sesuatu yang lebih umum secara wad'i, yaitu khitab yang terlaku menjadi sebab, syarat, mani, sahih, fasid. Fala yudraku hukmun illa minallah. Maka hukum tidak bisa ditemukan kecuali semua sumber hukum itu dari Allah. Maka Allah adalah Al-Hakim yang membuat hukum. Hukum semuanya muaranya Allah, dari Allah. Definisi hukum adalah khitabullah, khitabnya Allah yang muta'alliq bi fi'lil mukallaf, berhubungan dengan amal-amal, perbuatan seorang mukallaf, iqtidaan au takhyiran, baik tuntutan atau disuruh milih, au bi'amma wad'an, atau hukum wad'i. Berpijak dari definisi ini, maka hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum taklifi dan wad'i. Taklifi itu tadi iqtidaan au takhyiran, taklifi au bi'amma wad'an itu wad'i. Karena definisi tersebut menegaskan bahwa hukum wad'i termasuk bagian dari hukum. Bahwa wad'i itu termasuk dari bagian hukum ketika melihat definisinya seperti itu. Beda dengan pendapat Imam Subki. Beliau mengatakan bahwa hukum adalah khitabullah, sama, al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, sama. Nah, min haitsu innahu mukallafun, beda. Tadi iqtidaan au takhyiran au bi'amma wad'an. Di sini min haitsu innahu mukallafun, dari sisi bahwa dia adalah orang yang mendapatkan pembebanan. Maka ketika melihat definisi ini, berpijak dari definisi ini, maka khitab wad'i itu bukan termasuk bagian dari hukum. Syarhul Jamul Jawami', lihat. Pengertian khitab. Khitab hukum adalah khitabullah. Khitab yaitu kalam nafsi, kalam nafsinya Allah
yang telah ada sejak zaman azali. Zaman azali adalah penisbatan pada azal yang memiliki arti tidak ada permulaan. Kalam nafsi itu apa? Nopo? Kalam nafsi adalah madlul, sesuatu yang ditunjukkan oleh kalam lafzi. Kalam nafsi adalah madlul, sesuatu yang ditunjukkan oleh kalam lafzi. Aqimus sholah, kalam lafzi, dirikanlah sholat. Madlulnya adalah wajib. Manakala kalam nafsi disebut sebagai hukum, maka kalam lafzi berstatus sebagai penunjuk hukum atau dal. Kalam lafzi adalah ad-dal, kalam nafsi adalah madlulnya. Pengertian tersebut senada dengan statemen Imam Hajar al-Attar. Beliau mengutarakan kata kalam dibatasi dengan kata nafsi karena kalam lafzi bukanlah sebuah hukum, akan tetapi hanyalah petunjuk atau potret dari sebuah hukum. Kalam lafzi aqimus sholah itu potret hukum. Hukumnya adalah wajib, itu nafsi kalamnya. Bisa lihat dari Takrir Asy-Syirbini. Atau Hasya al-Attar. Terus bifi'lil mukallaf. Apa bifi'lil mukallaf? Bifi'lil mukallaf dalam definisi di atas memiliki cakupan makna yang cukup luas, meliputi satu perbuatan hati, baik berupa keyakinan seperti meyakini Allah adalah zat yang maha tunggal, atau selain keyakinan seperti niat. Dua, perbuatan berbentuk ucapan seperti mengucapkan takbiratul ihram pada saat memulai sholat. Terakhir, C, perbuatan badan seperti pelaksanaan ritual haji. Maksud mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf adalah orang yang berakal dan menginjak usia baligh serta tidak mustahil dikenai tuntutan. Mustahil dikenai tuntutan. Tuntutan iktidaan, berupa tuntutan. Tuntutan adalah sesuatu baik itu haram, wajib, sunnah, makruh, atau khilaful aula, itu tuntutan. Takhyiron, pilihan, adalah antara melakukan dan meninggalkan, dalam arti pembolehan statusnya sama. Hal ini meliputi perbuatan hati dan lain-lainnya. Lah dari sini bahwa hukum itu dibagi menjadi dua, yakni taklifi dan wad'i. Taklifi adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik bersifat tuntutan seperti wajib, haram, sunnah, makruh, khilaful aula, atau bersifat pilihan, statusnya sama, tingkatnya sama antara mengerjakan atau meninggalkan, seperti mubah. Hukum wad'i adalah hukum diposisikan oleh syarak sebagai sebab, syarat, mane, soheh, fasid.
Al-Hakim, bahwa dikatakan tadi fala yudraku hukmun illa minallah. Al-Hakim, hakimnya itu Allah, penyempritnya itu Allah. Umat Islam secara keseluruhan menyepakati bahwa sumber segala macam hukum taklif dan wad'i itu dari Allah, baik dengan cara jalan menetapkan nas dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau dengan perantara ulama ahli fikih dan para mujtahid, karena para mujtahid hanyalah menampakkan hukum. Mujtahid ulama fikih itu hanyalah menampakkan hukum, menggali hukum, bukan mencetuskan hukum sendiri dari dirinya sendiri, itu bukan. Karena fala yudraku hukmun illa minallah. Kesimpulannya, pengertian hukum atau definisi dari hukum itu adalah khitabullah, titahnya Allah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, seorang mukallaf. Orang mukallaf mengecualikan hewan atau apa. Lah, khitabnya ini baik berupa tuntutan, iqtida atau pilihan, takhyir, atau bahkan wad'i. Semuanya ini adalah hukum, dan muara hukum itu dari satu titik, yakni fala yudraku hukmun illa minallah, hanya Allah yang membuat hukum. Lalu pertanyaannya, gimana? Ulama fikih itu kan membuat hukum? Bukan, dia hanya menampakkan atau menggali hukum, tapi tidak membuat atas nama dirinya sendiri.